Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Ushulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai pada halaman 115 Sahih tentang bab wa kallamallahu Musa taklima. Ini masih dalam pembahasan kitab tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Ya, ini cuplikan-cuplikan, nukilan-nukilan yang dibawakan oleh penulis dari kitab At-Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Babnya ini berkaitan dengan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita lewati beberapa bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang intinya sama, yaitu penetapan sifat kalamullah. Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Namun ya, kata Imam Al-Bukhari, sekali lagi di bab-bab sebelumnya dibawakan kalamullah itu dengan suara, ya, sesuai dengan kebesaran Allah. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah, terutama yang Mu'awwilah, yang mentakwilkan kalam Allah hanya al-ma'nal qaim bin nafsi. Orang-orang sesat mengatakan Allah berbicara bukan dengan suara, namun hanya bisikan jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibantah oleh Imam Al-Bukhari dengan beliau membawakan nas dari hadis-hadis Rasulullah SAW
dan juga athar dari sahabat Rasulullah SAW, Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Kemudian Imam Bukhari ini diantara kehebatan beliau membawakan satu pembahasan dengan berbagai modelnya, berbagai dalilnya, dengan beraneka ragam istidlalnya. Beliau membawakan bab kalamullah dengan para anbiya, kalamullah dengan malaikat Jibril, kalamullah dengan penghuni surga. Ini sekali lagi, sebetulnya kalau orang itu masih waras istilahnya, gak mungkin mengingkari sifat kalam bagi Allah yang terang benderang ini, dan juga tidak mungkin mentakwil-takwilkan sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Wajib menetapkan Allah punya sifat kalam sesuai dengan kebesaran kesempurnaannya, tidak sama dengan sifat kalamnya al-makhluk. Kemudian ditekankan lagi oleh beliau bab wa kallamallahu Musa taklima. Ini dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan Allah berbicara dengan Nabi Musa takliman. Ini kalau dalam bahasa nahwunya, bahasa Arabnya disebut sebagai apa? Maf'ul mutlak. Intinya untuk litakid, untuk penekanan, penegasan. Betul-betul Allah itu berbicara, sesuai dengan kebesarannya. Ini membantah kelompok Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka yang mengatakan ini hanyalah majas, tidak hakiki. Bahkan mereka lebih parah dari itu, mereka ingin merubah harokat lafaz Allah dengan apa? Wa kallamallaha. Kalau kallamallah yang berbicara Allah kata mereka. Namun Pak, yang benar itu wa kallamallaha, yang berbicara Nabi Musa. Sampai begitunya mereka ingin untuk mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kata mereka, kalau istilah bahasa kita, bahasa Surabayaan, wis PPN ayat itu wa kallamallaha. Ini dalam segi debat, meskipun tidak boleh. Ini bisa kufur, merubah ayat Al-Quran. Cuma ini sekedar dialog, mengalah dulu untuk menyerang balik. Kata para ulama, ya sudah, dalam segi bahasa dalam segi bahasa boleh ini Allah diganti dengan harokatnya fathah. Asalnya subjek dijadikan objek. Dari segi bahasa nahwunya ini secara bahasa boleh-boleh saja. Makanya kata Ahlussunnah wis PPN itu wa kallamallaha. Padahal yang betul wa kallamallah, ini sekedar ditanazul untuk mengalah demi menyerang balik. Kata para ulama PPN itu wa kallamallaha. Namun bagaimana dengan ayat yang lain? Wa kallamahu rabbuhu. Di situ wa kallamahu sudah jelas objeknya Nabi Musa. Tinggal rabbu gak mungkin rabbahu karena objeknya sudah didahulukan wa kallamahu. Di situ Nabi Musa. Paham? Maka rabbuhu tidak mungkin dibaca rabbahu. Ini bagi yang paham bahasa nahwu, yang nggak paham dengarkan aja sudah. Nah, intinya ini ayat jelas-jelas menegaskan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, dan sudah kita sampaikan kalamullah qadimun naw hadithul ahad. Jenisnya kalamullah sudah ada sejak dahulu kala. Allah tersifati dengan sifat kalam sebelum ada makhluknya. Namun kapan Allah berbicara? Sesuai dengan kehendaknya. Maka sifat kalam dari satu sisi itu sifat dzatiyah, karena tersifati Allah dengan sifat kalam sejak dahulu kala, dan Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam tersebut. Tidak mungkin sifat kalam lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sisi yang lain sifat kalam itu sifat fi'liyah.
Sifat yang tergantung dengan apa? Kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak berbicara, Allah berbicara. Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara dengan Nabi Adam. Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berkehendak berbicara dengan malaikat Jibril, Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Ini namanya apa? Sifat kalam. Dari satu sisi sifat dzatiyah, dari sisi yang lain sifat apa? Fi'liyah. Paham tuh? Nah. Dan di sini Allah menegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Dan sudah kita sampaikan juga pada kajian yang lain bahwasanya karena masalah inilah Ja'ad bin Dirham disembelih oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan memerintahkan gubernurnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri karena Ja'ad bin Dirham, tokohnya kelompok Jahmiyah, tidak mau mengakui Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini masalah yang penting dalam akidah Islam, dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayatnya ini jelas dibawakan Imam Bukhari untuk menetapkan sifat kalam bagi Allah. Kemudian dibawakan hadis-hadis oleh beliau. Rawa haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ihtajja Adamu wa Musa. Nabi Adam berdialog dengan Nabi Musa. Seorang muslimah yang sejati wajib sami'na wa saddaqna, wajib mendengar dan membenarkan hadis ini. Apalagi jelas dalam Sahih apa? Bukhari. Ini kita sampaikan karena pada waktu kita mengajarkan kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis ya, yang kita khatamkan di majelis kita, dikatakan ya dalam kitab tersebut ketika dibawakan hadis ini oleh seorang ulama hadis di hadapan Harun Ar-Rasyid, ada seseorang yang apa? Pakai akalnya memprotes hadis ini. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana kok terjadi dialog antara Adam dan Musa padahal zamannya mereka apa? Pakai akal-akal. Tidak mungkin itu. Maka Harun Ar-Rasyid, khalifah yang cinta sunnah, yang membela sunnah Rasulullah, langsung murka kepada orang-orang tersebut. Intinya sekali lagi, seorang muslimah wajib membenarkan semua sabda Rasulullah SAW masuk akal atau nggak masuk akal, selama dia sahih, akal ditundukkan kepada an-naql, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Kata Rasulullah SAW, telah terjadi dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Faqala Musa, Nabi Musa berkata, antalladzi akhrajta dzurriyyataka minal jannah. Engkau wahai Adam yang mengeluarkan anak keturunanmu dari surga. Ya. Karena sebab dirimulah manusia diturunkan dari surga. Qala, maka dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, anta Musa alladzi istafakallahu birisalati wa kalamihi. Engkau wahai Musa yang Allah pilih dirimu dengan membawa risalahnya dan wa kalamihi, dan engkau yang diajak bicara oleh Allah. Ini inti hadis ini. Ya, Nabi Musa dinyatakan oleh Nabi Adam sebagai kalimullah, ya. Alladzi istafakallah birisalati wa kalami. Allah memilih beliau dengan apa? Berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa. Kalau gelarnya apa? Kalimullah. Alladzi istafakallah birisalatihi wa kalami. Engkau wahai Musa yang dipilih oleh Allah dengan diberikan risalah, diutus sebagai rasulnya dan langsung diajak bicara oleh Allah. Ya, kalimullah. Beliau adalah apa? Kalimullah. Ini intinya. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, "Tsumma talumuni ala amrin."
qaddara alayya qabla an ukhlaqa. Kemudian engkau wahai Nabi Musa mencelaku atas musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum aku diciptakan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fahajja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Yang sudah sering ikut kajian, insya Allah paham inti pembahasan hadis ini di luar bab kalamullah. Apa ini intinya? Hah? Iya, takdir masalah apa intinya di situ? Bolehnya berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. Nabi Adam berhujjah dengan takdir Allah dalam masalah musibah. Karena yang dibahas oleh Nabi Musa, dikeluarkannya anak Adam dari apa? Surga. Itu masalah musibah atau masalah maksiat? Masalah musibah. Ya, Nabi Adam berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. Wahai Musa, dikeluarkannya manusia dari surga, ini sudah takdir Allah. Maka jangan engkau apa? Mencela diriku. Di sini Nabi Adam tidak berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat yang beliau lakukan. Apalagi beliau sudah apa? Bertobat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Karena sekali lagi, Nabi Adam benar dalam berhujjah dengan masalah takdir, dalam masalah apa? Musibah. Dan ini yang Rasul sabdakan juga dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, jangan lemah. In asabaka syai' fala taqul law kana kada la kana kada wa kada. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya. Ya, walakin kul qadarullah wa masya'afa. Namun katakanlah ini sudah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Nabi Adam berhujjah dengan takdir Allah dalam masalah musibah. Cuma ini pembahasan lain masalah takdir. Cuma intinya tadi Allah berbicara dengan Nabi Musa dan ini yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihi assalam. Maka seorang muslim muslimah sekali lagi wajib menetapkan sifat kalamullah sesuai dengan kebesarannya. Wasaqa fi hadzal bab hadis al-Mi'raj. Kemudian Imam Bukhari dalam bab ini juga membawakan hadis yang panjang lebar tentang kisah Isra wal Mi'raj alladzi rawahu Anas bitulihi, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa dzakara fihi, di dalamnya disebutkan annahu ra'a Musa fis sama'i sabi'ah, bahwasanya beliau melihat Nabi Musa di langit yang ketujuh bitafdili kalamillahi ta'ala. Dikarenakan apa? Beliau diutamakan dengan apa? Kalamillah. Dia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara inti pembahasan bab ini juga. Faqala Musa, Nabi Musa berkata, Rabbi lam adzunna antar fa'alayya ahadan. Wahai Rabbku, aku tidak mengira engkau akan mengangkat seseorang yang lebih di atasku. Summa ala bihi fawqa dzalik bima la ya'lamuhu illallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat sampai ke tempat yang tinggi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ja'a sidratal muntaha, sampai kepada tempat yang namanya sidratul al-muntaha. Wadanal jabbaru rabbul izza fatadalla. Kemudian Allah azza wa jalla mendekat, sampai mendekat lagi, sampai apa? Jaraknya dengan Nabi Muhammad
ya 2 busur atau lebih dekat lagi. Ya meskipun kalau mau dibahas sedikit ya, ada khilaf antara para ulama tentang lafadz ini. Ya karena dalam surat An-Najm itu yang mendekat adalah malaikat Jibril. Makanya kalau antum baca tafsir ya, nanti antum murajaah lagi yang punya tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat An-Najm, tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana, itu adalah malaikat Jibril. Sedangkan dalam hadis ini siapa yang mendekat? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, oleh karena itulah banyak dari para ulama yang mempersoalkan riwayat ini. Ya, wallahu alam. Meskipun kata beliau seandainya ini sahih, ya itu maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dalam surat An-Najm itu kisah yang lain. Bukan ada kaitan dengan apa? Hadis ini. Tidak ada hubungan antara ayat surat An-Najm, kalau nggak salah ayat ke-9 itu, dengan hadis ini. Hadis ini bukan tafsir ayat surat An-Najm. Ya, wallahu alam. Intinya, kalau kata Ibnu Katsir, seandainya ini sahih dan sahih Bukhari. Wallahu alam. Ini biasa masalah hadis dan sebagainya, kita serahkan kepada ahlinya. Kita bukan ahlinya, kita ikut saja apa kata Imam Bukhari sini, bahwasanya ayat surat An-Najm yang mendekat malaikat Jibril itu ketika di dunia, bukan di Mi'raj. Paham ya? Ini kalau mau mengkompromikan antara ayat surat An-Najm yang ada kata-kata malaikat Jibril mendekat, kemudian mendekat sampai jaraknya dengan Nabi Muhammad itu 2 busur atau lebih dekat lagi, itu ketika malaikat Jibril ada di muka bumi, bukan di atas langit ketika Mi'raj. Maka tidak bertentangan antara ayat dengan apa? Hadis yang kita baca ini. Paham tuh? Paham ya? Baik. Ala kulin. Ini biar kita kalau mau melewati ucapan sebagai ulama, memang ada yang mempersoalkan riwayat ini. Wallahu ta'ala alam. Wadanal jabbar rabbul izza fatadalla. Dan Allah mendekat. Dan lebih dekat lagi sampai jaraknya dengan Nabi Muhammad qaba qausain, 2 busur atau lebih dekat lagi. Fa'auha fima auha. Sampai diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW khamsinya sholat. Diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat sehari semalam. Ini adalah apa? Perintah Allah SWT pertama kali. Perintah untuk sholat 50 kali. Kata Rasul SAW, fa'auha fima auha ilai khamsina sholat ala ummatika kulla yaumin wa layla thumma habata hatta balagha Musa fahtabasahu Musa. Kemudian Rasul pun turun ketemu dengan Nabi Musa alaihi assalam. Lalu Nabi Musa pun memberhentikan Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammad madza ahida ilaika rabbuk. Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan kepadamu oleh Rabbmu? Qala Nabi Muhammad menjawab, ahida ilayya khamsina salatan kulla yaumin wa lailah. Allah memerintahkan kepadaku salat 50 kali sehari semalam. Qala Nabi Musa berkata, inna ummataka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak sanggup melaksanakan hal tersebut. Farji, kembalilah. Fal yukhaffif anka rabbuka wa anhum. Mintalah keringanan kepada Rabbmu untukmu dan untuk umatmu. Faltafatan Nabi ila Jibrila ka'annau yastashiru fi dzalik. Nabi SAW pun menoleh kepada malaikat Jibril seolah-olah beliau bertanya, meminta pendapat. Oke atau tidak istilahnya, ya atau tidak. Maka fa'asyara ilaihi Jibril an-na'am. Kemudian malaikat Jibril mengisyaratkan iya.
minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala bi ila jabbar. Kemudian Nabi SAW itu naik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai dalil kata ulama, Allah fil ulu. Allah apa? Tinggi di atas langit. Nah. Faqala wa huwa makanahu. Ya Rabbi khaffif anna fa inna ummati la tastati'u hadza. Wahai Rabbku, kata Nabi Muhammad, ringankan bagi kami. Ya, sesungguhnya umatku tidak sanggup melaksanakan 50 kali salat sehari semalam. Fa wada'anhu asyra salawatin. Maka dikurangi menjadi 10 kali sehari semalam. Tsumma raja ila Musa fahtabasahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa dan diberhentikan oleh beliau. Falam yazal yuradidu Musa ila rabbi hatta salat ila khamsi salawatin. Tadi dikurangi jadi 10, kemudian terakhir sampai menjadi apa? 5 kali sehari semalam. Tsumma qala al-jabbar. Ini inti pembahasan hadis ini juga, yaitu firman Allah, ucapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad. Ya, qala al-jabbar, Allah berbicara. Ya Muhammad, qala labbaik wa sa'daik. Nabi menjawab labbaik wa sa'daik. Qala innahu la yubaddal qawlu ladayya. Kemudian kata Allah, sesungguhnya tidak akan dirubah, digantikan lagi ucapanku. Kama faratu alaika fi ummil kitab. Sebagaimana yang telah aku wajibkan kepadamu dalam ummil kitab. Fakullu hasanatin bi asyi amthaliha. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 pahala. Fahiya khamsun fi ummil kitab. Wahya khamsun alaik. Ya, di Lauhul Mahfud itu 50 kali pahalanya, namun sholatnya cuma 5 kali sehari semalam. Jadi hadisnya panjang lebar, intinya sebenarnya pada tadi qala al-jabbar. Nah, ya, paling tidak kita melewati banyak hari Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Nah, ini kalau mau dikupas, banyak fawaid, banyak dalam Fathul Bari dan seterusnya. Fawaid hadis masalah Isra wa Mi'raj panjang lebar. Cuma intinya pembahasan masalah isbat kalamillah. Kemudian bab berikutnya masih tentang kalamullah. Wa qala babu kalamir rabbi ma'ahlil jannah. Ini sekali luar biasa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam menetapkan sifat kalamillah dengan beraneka ragam bab-babnya. Wa dzakara hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah berkata, Allah berfirman kepada ahli al-jannah. Ini intinya. Yaitu apa? Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh dinafikan. Tetapkan apa adanya. Yaqul, Allah berbicara kepada penghuni surga. Ya ahlal jannah, fayaqul labbaik rabbana wa sa'daik. Kata penghuni surga, labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadik. Semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Fayaqul, Allah berfirman, haraditum, apakah kalian sudah ridho, sudah puas? Fayaqulun, para penghuni surga berkata, wa malana la narda ya Rabb. Bagaimana tidak ridho kami wahai Rabb? Wa qad a'taitana ma lam tuti ahadan min khalqik. Sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada selain kami. Kata para ulama, penghuni surga yang paling rendah tingkatannya itu merasa sudah sempurna nikmat yang mereka peroleh. Semakin
ke atas semakin nikmat sebetulnya. Cuma mereka yang paling bawah sudah merasa apa? Luar biasa kesempurnaannya. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Rasul SAW ketika Allah berfirman, haraditum, penghuni surga mengatakan, wa malana la narda ya Rabb, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ala u'tiyakum afdal min dalik. Apakah kalian mau aku berikan yang lebih afdal dari itu semuanya? Fayaqulun, mereka berkata, ya Rabb, wa ayyasyai'in afdal min dalik, mana yang lebih afdal mulia daripada nikmat yang telah kami rasakan? Fayaqul, Allah pun berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Aku menganugerahkan kepada kalian keridhoanku dan aku tidak akan murka atas kalian selama-lamanya. Intinya dalam ucapan Rasul, fayaqul, Allah berfirman di ahlil jannah kepada penghuni surga. Allah berbicara sesuai dengan apa kehendaknya. Allah berbicara dengan penghuni surga, berbicara dengan malaikat Jibril, berbicara dengan Nabi Musa, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan apa? Kalamullah, yang nau'nya qadim. Allah tersifati dengan sifat kalam sejak dahulu kala. Lalu apa? Berkaitan dengan kapan Allah berbicara, dengan siapa, kapan Allah berbicara, ini sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ini juga disampaikan oleh para ulama karena ada di antara kelompok sesat yang mengatakan Allah itu berbicara betul, qadim, namun nggak ada kaitan dengan masyiatullah. Allah berbicara tidak ada kaitan dengan apa? Masyiatullah. Maka dibantah oleh para ulama, buktinya di sini Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara dengan malaikat Jibril, berbicara dengan penghuni surga. Ini tentunya sesuai dengan apa? Kehendaknya. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada penghuni surga tidak sama dengan yang dikatakan kepada malaikat Jibril dan sebagainya. Ini semuanya berkaitan dengan masyiatullah. Allah yatakalam bima sya' wa kaifa sya' mata sya'a. Taib, lanjut poin berikutnya. Wa qala babu dzikrillah bil amri wa dzikril ibad bid du'ai wal balagh. Kalau bab-bab sebelumnya insyaallah terang benderang, insyaallah cepat untuk dipahami. Betul tidak? Bab kalamillah ma'alil jannah, bab kalamullah Musa taklima. Untuk bab ini perlu sedikit konsentrasi, perlu sedikit penghayatan. Meskipun ini sebetulnya bab paling inti tentang hal ini, apalagi yang berkaitan dengan tuduhan kepada Imam Bukhari. Apa tuduhan kepada beliau? Baik. Apa itu? Ada yang menuduh Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Di antara yang menuduh beliau Imam Az-Zuhli. Ini mirip dengan kasus yang kemarin kita sampaikan dari siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dituduh pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Imam Bukhari dituduh pengikut kelompok Lafdiyah yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Maka Imam Bukhari menulis kitab khusus membantah tuduhan tersebut. Khalqu af'alil ibad, yaitu artinya perbuatan hamba itu makhluk. Ketika hamba membaca Al-Quran, gerakan lisannya itu perbuatan hamba dan itu adalah apa? Makhluk. Sedangkan ayat-ayat yang didengarkan itulah namanya apa? Kalamullah. Itu maksud daripada karya beliau Khalqu af'ali al-ibad. Bab ini juga sama. Cuma perlu perenungan,
Bab zikrillah bil amri wa zikril ibad bid du'a wal bala. Ya, sekedar biar nggak ngantuk lah. Ada nggak yang bisa menerjemahkan ini dengan pas? Ana belum mendapatkan bahasa yang pas untuk kita sampaikan. Meskipun dengan syarah lebih paham. Tapi nerjemahkannya nih, yopo yang paling pas? Hah? Kalau sesuai kok tadi kan enak, bab kalamir Rabbi, firman Allah, ya kalamullah dengan penghuni surga. Sudahlah, nggak perlu apa? Ya pendalaman betul, nggak capek-capek untuk apa? Cuma ini perlu sedikit konsentrasi dan pendalaman. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bab ini sebagaimana kata para ulama min diqqatil Imam Bukhari fi tabwibi, termasuk istilahnya ketelitian Imam Bukhari dalam membuat bab, ya. Bahkan kata para ulama di antara keutamaan Sahih Bukhari, fiqhul Bukhari fi abwabihi. Ilmunya Imam Bukhari itu ada pada tulisan bab-babnya ini, ya. Bagaimana beliau sangat luar biasa mendalamnya memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu beliau tuangkan dalam judul bab. Seperti ketika antum belajar usul salasa, langsung ketemu dengan bab apa? Bab apa? Ucapan Imam Bukhari. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ini ucapan yang luar biasa. Di mana itu didapatkan? Dalam judul bab. Ya. Bab al-ilmu qablal qawli wal amal. Itu adalah apa? Ucapan yang luar biasa. Berharganya. Dan itu sekali lagi menunjukkan fikihnya, pemahamannya, ilmunya Imam Bukhari yang sangat mendalam dalam setiap bab-babnya. Di antaranya di sini. Kalau dijelaskan secara global, bab ini mengatakan kalamullah bukan makhluk. Itu intinya. Ya, kalamullah gak sama dengan kalamur Rasul, gak sama dengan kalamul bashar. Itu intinya. Nanti ya lebih lanjut kita sampaikan dari dalil-dalilnya. Adapun menerjemahkan secara pas, wallahu alam, ini kita bukan ahli bahasa ya, cuma kurang lebihnya bab zikrillah bil amri ini ana nukil dari sarahnya Syekh Abdullah Rayis, ya. Syekh Abdullah Rayis hafizallahu taala punya taklik, ya, komentar atau sarah singkat tentang kitab tauhid Sahih Bukhari, ya. Silakan lihat, itu ringkas. Kata beliau, makna zikrillah bil amri ai amri ibadihi bi taatihi, yaitu perintah Allah kepada hambanya untuk mentaatinya. Itu maknanya. Makanya kalau apa teksnya langsung zikrillah bil amri agak susah diterjemahkan. Maka lewat sarahnya ini bab amri ibadi bi taati, bab perintah Allah kepada hambanya untuk mentaatinya. Lah, perintah Allah itu termasuk kalamullah. Paham? Ini agak mendalam ya. Nggak bisa langsung apa istilahnya. Seperti tadi kalamullah langsung sudah jelas. Ini enggak. Lewat apa? Likaliku dulu. Butuh pendalaman, ketelitian. Nggak bisa sambil ngantuk. Ya. Kata Imam Bukhari, babu dzikrillah bil amr. Bab tentang perintah Allah. Itulah sudah ringkasnya. Bab perintah Allah. Namanya perintah Allah itu lewat kalamillah. Paham ya? Paham? Nah, ini maksud daripada bab dzikrillah bil amr. Bab perintah Allah, sudah ringkasnya seperti itu. Perintah Allah bagian daripada apa? Kalamullah. Kemudian wa zikril ibad bid du'a wal bala. Kata Syekh Abdullah Rayis, bab ma yakunu minal ibad minad du'a wa tadarru. Dan bab tentang doa hamba kepada Allah. Doa hamba kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu kalamnya siapa? Kalam siapa?
Hamba ketika berdoa pakai kalamnya siapa? Hah? Kalamu huwa, kalamnya dia sendiri. Kalamnya manusia itu adalah apa? Makhluk. Paham? Jadi ya tadi, ya butuh ketelitian, pendalaman. Beliau sekali lagi mengatakan bab perintah Allah itu adalah kalamullah. Sedangkan doa hamba kepada Allah, ucapan hamba dalam menyampaikan kalamullah itu adalah apa? Makhluk. Maka bab ini mengatakan kalamullah gak sama dengan kalam alias kalamullah, bukan itu intinya. Paham? Ya, diajak tamasya dulu, ya. Paham? Nah, itu intinya. Memang itulah ilmu. Inna salulki alaika qaulan tsaqila. Ilmu gak terus apa? Datar terus, kadang naik turun. Paham ya? Yang penting jangan ngantuk. Inti bab ini bab ya kalamullah ghaira makhluk, bukan makhluk. Ini sebagai bantahan beliau terhadap orang yang menuduh beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, itu intinya. Ya, beliau mengatakan babu dzikrillah bil amr wa dzikril ibad bid du'a wal balah. Dan sudah kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala ya yang yu'izu wa yudhil, dialah yang apa? Mengangkat derajat, memuliakan, dan dia yang merendahkan. Di zaman Imam Bukhari banyak yang mau menjatuhkan Imam Bukhari, mentahdir Imam Bukhari. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebaliknya, yang diangkat derajatnya siapa? Imam Bukhari. Yang dijatuhkan yang mentahdir, yang ya ingin merendahkan beliau. Sama dengan Imam Syafi'i kemarin. Banyak juga di zaman beliau dari orang dalam juga yang ingin menjatuhkan beliau. Namun Allah menghendaki apa? Kebalikannya. Allah angkat derajat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka sekali lagi seorang muslimah yang sejati banyak tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Yang bisa yu'iz wa yudhil, menghinakan dan memuliakan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting berpegang teguh dengan al-haq, kebenaran, meskipun banyak yang ya caci maki, membuli, iri dan dengki. Ya, sekali lagi Imam Bukhari ada yang juga ingin menjatuhkan nama beliau, namun Allah mengangkat derajat beliau dengan tadi ya al-ilmu dan al-haq. Kata Imam Bukhari bab dzikrillah bil amr wa dzikril ibad bid du'a wal balagh. Bab perintah Allah ya, amri ibadi bi taatihi. Perintah Allah itu termasuk apa? Kalamullah. Dzikril ibad bid du'a, doanya hamba kepada Allah itu adalah kalamnya apa? Hamba. Demikian pula wal balagh, ketika hamba menyampaikan ya, misalnya dakwah, menyampaikan juga kalamullah. Lisannya bergerak, suara yang dikeluarkan itu adalah apa? Makhluk. Itu yang disebut oleh Imam Bukhari tadi dalam judul kitabnya Khalqu Af'ali Ibad. Yang dinamakan makhluk itu perbuatan hamba, yaitu apa? Gerakan lisannya, suaranya itu adalah apa? Makhluk. Intinya bab ini adalah firman Allah surat Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Penciptaan itu bukan perintah. Perintah Allah diantaranya ini. Kalamullah Al-Quranul Karim. Allah membedakan antara Al-Quran dengan apa? Al-makhluk. Allah mengatakan Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal. Allah membedakan. Allah menurunkan Al-Quran yang itu kalamullah, dan Allah menciptakan manusia. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Itu intinya. Paham nggak paham? Harus paham. Dalilnya kata Imam Bukhari liqauli ta'ala, insyaallah dengan contoh-contoh dalil di sini kita insyaallah lebih paham. Kalau nggak paham ya hadanallahu wa iyyakum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Kata-kata fadhkuruni perintah. Betul enggak? Ya, perintah Allah adalah apa? Kalam Allah. Kalau mau diperinci lagi kata para ulama, amrullah, ya. Amrullah itu ada dua macam. Amrullah, ya. Ini yang harus dipahami juga terutama bagi thalibul ilmi karena kelompok Mu'tazilah di antara syubhatnya masalah ini. Amrullah, ya. Amru itu bisa diterjemahkan apa? Perintah, dan bisa diterjemahkan apa? Perkara Allah, ya. Amrullah sya'nu. Nah, ini harus dibedakan. Amrullah ada dua. Ada yang maknanya perintah. Paham? Dalam bahasa Arab, amrullah makna yang pertama adalah perintah. Tadi ala lahul khalqu wal, jamaknya amrullah awamirullah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini dalam bahasa Arabnya awamirullah. Awamirullah semuanya adalah sifat Allah. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu taala a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi ayat yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum. Ini sesuai dengan judul bab. Ada perintah Allah. Perintah untuk apa? Perintah untuk berzikir. Perintah Allah adalah apa? Kalamullah. Paham? Kalau ditambahkan lagi kalamullah, namanya al-kalam secara umum, namanya al-kalam, ucapan, itu cuma ada dua bagian. Kalau nggak perintah ya khobar. Paham? Antum misalnya mengabarkan kepada anak antum, Abi insya Allah pulang jam 8 malam ini misalnya. Ini adalah apa? Khobar. Ya. Kalau nggak kabar, ya perintah. Nak, rajin belajar, ngaji lo ya. Paham ya? Cuma itu aja namanya apa? Al-kalam. Di sini juga sama. Kalamullah kalau nggak perintah ya itu apa? Al-khabar. Di sini fadhkuruni bentuknya apa? Perintah. Maka perintah di sini termasuk bagian kalamullah. Paham? Ini bagian dari bab dzikrillah bil amr. Ini perintah Allah. Perintah Allah itu adalah kalamullah. Paham? Kemudian ketika hamba menjalankan perintah Allah, ketika dia berzikir mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikirnya hamba itu kalamullah atau bukan? Bukan. Paham? Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Bedakan antara perintah Allah yang itu kalamullah dengan ketika hamba melaksanakan perintah Allah tersebut. Makanya kata Syekh Rayis, mayakunu minal ibad minad doa. Adapun yang dari hamba, baik berupa zikir, berupa doa, berupa atadarru ilallah, itu adalah apa? Makhluk perbuatan hamba. Paham? Ayat ini dibawakan Imam Bukhari untuk menjelaskan judul bab. Perintah Allah fadhkuruni itu kalamullah. Adapun zikirnya hamba kepada Allah itu adalah apa? Makhluk. Paham? Intinya kalamullah bukan makhluk. Bedakan, ya. Contoh lagi ayatnya berbunyi, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin id qala liqaumihi." Kalau dalam Sahih Bukhari ini disebutkan ayatnya lengkap, bahkan ditambah ayat yang ke-72. Cuma sudah ada inti dari ayat yang disebut oleh penulis di sini. Watlu. Ini perintah dari siapa? Dari Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Watlu ya Muhammad. Bacakan wahai Nabi Muhammad. Yang memerintah siapa? Allah. Perintah Allah utlu itu adalah kalam Allah. Ini bab zikrillah bil amr. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad watlu itu kalam Allah. Paham?
Kemudian ketika Nabi Muhammad mengkisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya, watlu alim naba'a Nuh, itu adalah apa? Rasul menyampaikan kalam Allah. Paham? Namun suara siapa? Suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu intinya. Cuma kita kembali kepada pembagian amrullah tadi. Ya, amrullah ada dua. Amrullah yang merupakan kalam Allah, yang merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Yaitu tadi, perintah Allah. Yang jamaknya dalam bahasa Arab apa? Awamirullah. Yang kedua, amrullah yang artinya adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti dalam ayat wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan perkara Allah itu sudah ditakdirkan. Ini namanya apa? Ya, makhluk yang Allah ciptakan. Baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa musibah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu disebut juga dengan apa? Amrullah. Ini kelompok Mu'tazilah ada yang mengatakan tadi amrullah itu makhluk. Maka dibantah para ulama, amrullah ada dua. Amrullah yang itu makhluk seperti dalam ayat wa kana amrullah qadaran maqdura, ada pula amrullah yang itu kalamullah, ala lahul khalqu wal amr. Paham enggak? Agak abot ya? Hah? Iya, paling tidak pernah dengar lah. Baik. Kemudian kita sampaikan lagi watlu alaihim naba'an nuhin id qala liqaumihi. Bacakan wahai Nabi Muhammad, sekali lagi watlu, perintah dari Allah, bacakan. Itu adalah perintah dari Allah. Perintah Allah adalah apa? Kalamullah. Sedangkan ketika Nabi Muhammad menyampaikan, ini makanya ada judul babnya apa? Wa dzikril ibad biddu'a wal balagh. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kalamullah, ya, itu dengan suara Nabi Muhammad SAW, gerakan lisan beliau. Meskipun kalamnya tetap kalam, ini juga berkaitan dengan bantahan kepada yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Kalam Nabi Muhammad. Dengan dalil innahu laqaulu rasulin karim, sudah kita sampaikan ya pada penjelasan buku kalau antum masih ingat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz innahu laqaulu rasul. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah qaulu rasul. Maksudnya kalamullah yang disampaikan oleh Rasul. Bukan seperti yang dipahami oleh kelompok Mu'tazilah liberal yang kemarin sempat terjadi. Mereka berdalil dengan ayat ini mengatakan Al-Qur'an kalam Nabi Muhammad. Padahal sekali lagi kata ulama tafsir, makna innahu laqaulu rasulin itu adalah innahu Qur'anun ballaghahu rasul. Makanya pakai kata-kata apa? Rasul. Allah nggak menggunakan kata-kata innahu laqaulu Muhammad, innahu laqaulu Jibril, tidak. Laqaulu Rasul untuk menjelaskan Al-Qur'an kalamullah yang disampaikan oleh siapa? Rasul utusan Allah. Paham dong? Juga sama di sini. Makanya kata Imam Bukhari, bab penyebutan hamba dengan al-balagh, bahwasanya hamba itu menyampaikan kalamullah, yang dibaca lantunan ayat-ayatnya itu kalamullah, meskipun gerakan lisan, perbuatan hamba itu adalah apa? Makhluk. Paham? Sekali lagi ini termasuk kata para ulama dalamnya pemahaman Imam Bukhari ketika membuat bab ini. Maka kita juga butuh apa? Konsentrasi yang mendalam juga, nggak bisa sambil ngelamun sambil ngantuk. Namun intinya sama, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Tambahkan lagi, wa qala Mujahid fi qaulihi. Mujahid, ulama tafsir dari kalangan tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata tentang firman Allah surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah.
Kalau mau dilengkapi itu. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini sebenarnya jelas ya. Ini jelas bahwasanya apa? Al-Quran dinamakan dengan kalam Allah. Cuma di situ ada kaitan dengan bab tadi, bab dzikrillah bil amr. Mana namanya al-amr di situ? Fa'ajirhu, lindungilah dia. Perintah Allah untuk melindungi orang musyrik yang minta perlindungan. Dan perintah Allah adalah apa? Kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Kemudian kaitannya dengan bab zikril ibad biddu'a wal bala. Apa itu? Hatta yasma'a kalam Allah, ketika didakwai dengan dibacakan Al-Quran oleh Nabi SAW, maka suara itu suara siapa? Nabi Muhammad SAW, namun lantunan ayat yang terdengar itulah kalam Allah. Ini kalau mau dikaitkan dengan bab perintah Allah, yaitu fa'ajirhu. Perintah Allah adalah kalam Allah, sedangkan Nabi Muhammad yang diperintah untuk apa? Mendakwainya. Di samping melindungi juga apa? Mendakwainya dengan apa? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang didengar itu kalam Allah. Sedangkan suara-suara apa? Qari. Ya. Al-kalam kalamul bari wasautu sautul qari. Kata ulama, kalamullah ya, namun suaranya yang membaca. Kita tambahkan sedikit. Kata Mujahid, insanun yatihi. Ada satu orang musyrikin datang kepada beliau, fayastami' ma yaqul, dan dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wa ma unzila alaih, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, fahuwa aminun, maka dia mendapatkan keamanan, hatta yatiyahu fayasma' kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah, wa hatta yablugha ma'mana. Kemudian dibawakan di sini juga ada diringkas oleh penulis, Imam Bukhari membawakan ayat di surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'i al-azim. Ini disingkat di sini, wan nabul azim. Ini kalau yang tanya apa kaitannya, kok nggak nyambung kelihatannya, kok tiba-tiba ada kata-kata apa? Wan naba'u al-azim. Ini berkaitan dengan tadi. Watlu alaihim naba'a Nuh dan naba'al azim itu sama khobar dari Allah. Paham? Namun yang menyampaikan siapa? Rasul. Paham? An-naba kalau diterjemahkan, ditafsirkan di sini artinya Al-Quran. Meskipun ada khilaf sudah kita sampaikan dalam tafsir Juz Amma. An-naba ada yang mengatakan yaumul qiyamah, ada yang mengatakan Al-Quran. Ini kalau versi tafsir Al-Quran, An-Naba'ul Azim adalah Al-Quran. An-Naba yang disampaikan dalam ayat tadi, Watsulu alim naba'anu, kabar berita dari Allah, itu adalah kalam Allah. Namun ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang menyampaikan, Innahu laqaulu rasulin karim. Itu suaranya suara Nabi Muhammad. Meskipun sekali lagi kalamnya kalam Allah. Paham dong? Ya, kalau nggak paham insyaallah ada kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.